Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat siswa. Kami dari Siswa Masjid Agung Jamek, Kota Malang. Hari ini kita akan mentasarufkan hasil zakat mal kepada orang-orang yang membutuhkan di daerah Arjosari. Yuk ikuti perjalanan kami. Pagi ini, langkah kami kembali menyusuri Arjosari. Bukan hanya membawa bantuan, tetapi juga membawa harapan. Zakat mal yang dititipkan bukan hanya sekedar kewajiban. Ia adalah energi kebaikan, energi yang menguatkan, energi yang menyalakan semangat hidup bagi mereka yang tak pernah berhenti berjuang. Di setiap rumah yang kami datangi, kami tidak hanya melihat keterbatasan, kami melihat keteguhan, kami melihat keberanian, dan kami melihat semangat hidup yang pantas untuk terus dijaga. Kunjungan pertama kami menuju rumah Ibu Aslika. Beliau tinggal seorang diri di rumah sederhana. Sehari-hari, Ibu Aslika mengalami sakit pada bagian kaki yang membatasi aktivitas dan pergerakan. Meskipun demikian, beliau tetap berusaha bekerja. Ibu Aslika memproduksi keripik dan jajanan sederhana, kemudian menitipkannya ke warung-warung sekitar rumah. Usaha ini menjadi satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aktivitas yang bagi sebagian orang terlihat ringan, bagi Ibu Aslika membutuhkan tenaga dan kesabaran ekstra. Setiap langkah dilakukan dengan perlahan, menyesuaikan dengan kondisi fisik yang ada. Zakat mal diserahkan langsung di rumah beliau. Bantuan ini diperuntukkan untuk membantu kebutuhan hidup, serta mendukung usaha kecil yang selama ini beliau jalani. Kami niat silaturahmi datang panjenengan. Di nomor 2, kami menyampaikan amanah dari para donatur untuk menyalurkan zakat mal. Kebetulan sampun disurvei niku wau. Ini sadarinya atas nama Ibu sinten? Nama. Aku Nggih. Siti Aslika. Ten mriki. Oh piyambak. Nggih. Niki jenengan sakit napa kalau boleh tahu? Biyen tipu, mulai wingi koyo lumpuh yo tipu mari tipu. Oh, mantun tipu. Gejala iki. Tapi napa sampun diperiksakan ten dokter? Dhisik kan Covid sih, aku gak wani kok. Oh. Wani nang rumah sakit. Nggih. Diotek ngene loro kok ade ditepuk. Baji ini apa? Ojo di izin. Otek lumpuh nang boy kirong iki. Ini 3 provinsi. Kowe anu lho Dik lumpuh iki mah Berarti niki mulai Covid nih, tahun 2019 nih. Jadi mriki piyambakan berarti jangan. Sehari-hari ini nopo kerja nopo pripun? yo titip apa jajan-jajan Jadi rinjo iya. tapi mek wong rinjo yang dibantu adikku ya adik nih cici nih Klaten, cici nih Koloijen, cici nih Gase yang dibantu kamu nggih. iki kalau wong limo gak payu pendino saminggu apa saminggu pisan kadang-kadang Irong dino iki kok gak iso mlaku ya wakil. Tapi ya wis apa nang masjid ae sik nang masjid tapi ya ora iso lumpuh dia. Sebelumnya tumpukan kayu belum Masuk bayar kan gak iso lumpuh dia. Nggih mboten napa-napa. Menawi mboten kiat nggih sembayange ten griya mawon. Mantep kan Nggih. Memang waktu ya. Nggih leres lah. Wis disyukuri segala pangeran. Nggih leres pun disyukuri mawon. Yen ngono wis ora usah protes. Nggih pangestune damel kita sedanten juga jenengan tungaaken mugi-mugi terutama donatur niki sing nyukani mugi-mugi berkah sukses selalu. Nggih niki wonten sembako Ibu nggih
Amel keseharian panjenengan kami nggih nyun sewu Ibu niki wonten mboten napa-napa. Wis matur suwun Nggih, ya barokah nggih, pangeran barokah. cek males Setelah menyelesaikan kunjungan pertama, kami melanjutkan perjalanan menuju rumah Ibu Dhaifah. Alamat yang kami datangi berada di kawasan pemukiman warga dengan rumah-rumah yang berdiri rapat satu sama lain. Saat kami tiba di depan rumahnya, pintu dalam keadaan tertutup. Tidak terlihat aktivitas di dalam rumah. Kami menunggu sejenak, memastikan kembali alamat yang dituju. Beberapa warga sekitar kemudian menyampaikan bahwa Ibu Dhaifah tidak berada di rumah. Seperti hari-hari biasanya, beliau sudah berangkat sejak pagi untuk berjualan nasi di pinggir flyover Arjosari. Informasi tersebut menjadi gambaran awal tentang rutinitas yang telah beliau jalani bertahun-tahun. Rumah hanya menjadi tempat beristirahat, sementara sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah di luar. Kula sadean sa anu ini sak kuwati. Boten kuat gitu. Kula tinggal di rumah. Nggih, dasi adan. Pertama-tama, kula pangapunten. Oh nggih. Kita sedaya sampai mengganggu waktu Oh mboten, mboten. Mboten. Iki kula kami teman-teman Nggih. dari siswa Masjid Agung Jame Malang. Oh. Oh nggih. Ini baru menyalurkan zakat mal. Nggih. Oh nggih, alhamdulillah. Amin, mugi-mugi barokah. Nggih. Barokah segalanya, barokah rezekinya, barokah umure, barokah dan anak cucu keturunane, santen mugi ngaten nggih. Pun saniki ngene zamane kok ini nggih. Berarti jenengan setiap hari kan mriki apa enten kegiatan lain? Boten nggih jam mriki mawon. Enten mriki Niki mawon mlaku. Nggih, mriki ngenten mawon mlaku kula nerusaken ibu kula. Terusaken ibu kula terus mbak ibu kula terus kula. sampun lagi nih gitu. Napa? Sampun lagi warung. Sampun dari wonten warung, dari wonten flyover. Kula nerusaken. Kula dereng lair ibu kula niku ngene uku jeneng anak sak kandang itu omahe dol separo. Aku mikir to ya Allah, gak iso pati sama aku. Mrene niki mrambat. Mrambat ten tembok kula niku. Kula wis pirang minggu mboten ten masjid. Gak pati kuat lungguh empuk nggih sakit. Kula lelu salat niku lungguh. Kadang lek mboten kuat niki aku. Sapa jare sing kuwasa wis pasrah. Lah kula periksa niku kan sing ngeterno. Sapa sing ngeterno? Anakku satpam mriki bayarane lho pas-pasan. Anake mondok. Mondok ten mriki lho, lesan pura. Sing anyar nih lho. Jadi mlebu SMP langsung mondok. Nggih, dongaken kula sehat. Dongaken kula yen dongaken jenengan sedanten sehat. Donaturi nggih sehat santen. Barokah segala-galanya pun sing ditinggal nggih ngoten, sing pun sedo nggih ngoten kersane asal hidayah sing kesah. Ya. Amanah jadi Oh. Oh, nggih. Matur suwun ngrepoti mawon. Nggih, amin. Nggih. Nggih. Matur suwun lho, Mbak. Mbak sampean napa mimik sak ono saestu kula ikhlas. Saestu wonten niku lho napa iwak napa kering tempe sundeng. Saestu wonten monggo. Saestu titik-titik ngono lagi. Mimik akeh gelas kok. Ya. Suwun ya Mbak ya.
Wes mugi-mugi barokah kabeh. Nggih. Nggih. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih, hati-hati. Setelah menyelesaikan kunjungan sebelumnya, kami melanjutkan perjalanan menuju rumah Bapak Najib, seorang lansia yang telah memasuki usia kurang lebih 80 tahun. Di usia senja, Bapak Najib masih diberikan kondisi kesehatan yang relatif baik. Aktivitas memang tidak lagi seaktif dulu, namun beliau masih mampu berkomunikasi dengan jelas dan menyambut kedatangan kami dengan tenang. Kami dan para volunteer duduk bersama beliau, mendengarkan cerita singkat tentang keseharian yang beliau jalani. Tidak banyak yang beliau ceritakan tentang kekurangan, namun lebih banyak tentang penerimaan. Dalam perbincangan itu, Bapak Najib menyampaikan sebuah pesan yang menjadi wasiat hidupnya. Beliau berkata, umur sudah tua tapi masih diberikan kesehatan, itu sudah nikmat yang besar. Tinggal bagaimana kita mensyukuri dan menjalaninya dengan sabar. Kalimat tersebut diucapkan dengan nada tenang, namun menyimpan makna yang dalam. Bagi kami dan para volunteer yang hadir, pesan itu menjadi pengingat tentang arti cukup dan ikhlas dalam menjalani kehidupan. Kunjungan terakhir kami hari itu menuju rumah Ibu Rusmini dan suaminya. Untuk sampai ke rumah mereka, kami harus melewati lorong-lorong sempit di tengah pemukiman warga. Langkah kami dan para volunteer melambat. Lorong yang dilalui hanya cukup untuk satu orang berjalan. Dinding rumah berdiri rapat di kiri dan di kanan. Melewati lorong-lorong sempit ini menjadi bagian penting dari perjalanan. Ia menggambarkan kondisi lingkungan tempat Ibu Rusmini dan suaminya tinggal, sekaligus mengingatkan kami bahwa bantuan ini memang harus dijemput, didatangi, dan disampaikan langsung. Setibanya di rumah, suasana terasa lebih hening. Rumah sederhana itu menjadi tempat Ibu Rusmini dan suaminya tinggal, menjalani hari-hari dengan keterbatasan kesehatan. Keduanya mengalami sakit stroke. Kondisi tersebut membuat banyak aktivitas harus dilakukan dengan perlahan. Gerakan tubuh terbatas dan sebagian kegiatan membutuhkan bantuan orang lain. Kami dan para volunteer menyapa dengan tenang, berbincang seperlunya, dan memastikan kondisi kesehatan mereka hari itu. Tidak banyak kata yang terucap, namun suasana empati terasa kuat di dalam ruangan. Hari-hari pasangan ini kini diisi dengan rutinitas sederhana, istirahat, perawatan, dan saling mendampingi satu sama lain. Dalam keterbatasan tersebut, mereka tetap bertahan bersama, menjalani hidup dengan kesabaran. Zakat mal kemudian disalurkan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan untuk kebutuhan harian serta perawatan kesehatan. Penyerahan dilakukan secara sederhana namun penuh makna, sebagai tanda bahwa mereka tidak sendirian. Sebelum berpamitan, kami dan para volunteer menyampaikan doa agar Ibu Rusmini dan suaminya diberikan kekuatan, ketabahan, dan kemudahan dalam menjalani ujian ini. Terima kasih kepada para muzaki yang telah mempercayakan zakat malnya. Semoga apa yang disalurkan menjadi keberkahan bagi penerima dan menjadi amal kebaikan yang terus mengalir bagi semua yang terlibat. Di jantung kota Malang berdiri sebuah rumah ibadah yang menjadi pusat cahaya, harapan, dan layanan umat, Masjid Agung Jamek Malang. Dari masjid inilah kiprah sosial terus mengalir melalui sebuah lembaga yang berkomitmen untuk menjaga amanah. Ziswa hadir sebagai lembaga profesional yang mengelola dana umat secara amanah, transparan, dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang dititipkan muzaki adalah titipan yang kami jaga dengan penuh tanggung jawab. Dengan jaringan relawan dan sinergi masjid, Ziswa bergerak menjaga masyarakat hingga ke pelosok desa. Karena bagi kami, satu kebaikan yang sampai pada penerima adalah harapan yang kembali tumbuh. Bersama Ziswa, kebaikan Anda bukan hanya tersalurkan, tapi memberdayakan, menguatkan, dan menghidupkan banyak harapan.
Masjid Agung Jamek Malang. Amanah, profesional, dan bermanfaat.